Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang memang top premium, yang selalu memberikan catatan-catatan yang hangat, aktual, dan fundamental. Sobat Pembangunan, kali ini saya ingin menyempatkan membongkar catatan penting tentang keberadaan sepeda motor. Ya, kalau boleh saya memberikan tema yaitu sepeda motor disayang namun banyak nyawa yang melayang. Beberapa hal yang penting bisa dilihat dari dua sisi sudut pandang. Dari sudut pandang kemanfaatan sepeda motor dan dari sudut pandang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasional dari sepeda motor. Sobat Pembangunan, sebagaimana kita ketahui bersama, catatan tahun 2018, populasi sepeda motor sudah mencapai 137 juta lebih unit, ya. Sedangkan sekarang populasi Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 sudah mencapai 270 juta lebih, sehingga bisa dipastikan bahwa populasi sepeda motor sudah melampaui dari separuh populasi penduduk di Indonesia. Sobat Pembangunan, tidak dipungkiri bahwa keberadaan sepeda motor sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat luas, ya, terutama karakteristik di Indonesia yang mengendaki sepeda motor dibutuhkan oleh masyarakat adalah tingkat ekonomi, ya, yang masih relatif belum tinggi. Kemudian juga pola pergerakan, mobilitas, dan persebaran penduduk itu bisa kita lihat memiliki karakteristik yang sangat-sangat heterogen, mulai dari masyarakat daerah pegunungan, masyarakat daerah dataran tinggi, masyarakat perkampungan, pedesaan, dan juga masyarakat perkotaan di kota-kota besar dan metropolitan. Kemudian juga dari sisi jarak penggunaannya, sepeda motor digunakan mulai dari jarak dekat, jarak pendek untuk kepentingan belanja, kemudian kegiatan memenuhi kebutuhan lokal, kepentingan pendidikan, dan bekerja di lokasi yang tidak terlalu jauh, sampai dengan digunakan untuk mobilitas, pergerakan jarak menengah, ya, jarak 10 km, 20 km, 30 km, bahkan ada yang komuter, perjalanan ulang-alik tiap hari, itu ada yang juga sampai dengan 70 km hingga 100 km. Sangat bervariasi penggunaan sepeda motor menurut jarak tempuh. Nah, kalau kita lihat juga bahwa Sobat Pembangunan, kalau kita perhatikan di jalan, ya, sepeda motor begitu luar biasa, ya, pergerakannya, kecepatannya
cukup tinggi, ya, karena memang secara teknis sepeda motor yang dijual di Indonesia yang bergerak di jalan itu desain teknisnya itu bisa dimungkinkan untuk kecepatan bahkan di atas 80 km per jam, bahkan lebih sampai 100 km per jam. Ya. Kalau di kota-kota, di daerah perkotaan, ya, kalau daerah yang macet, sepeda motor sangat bermanfaat untuk menerobos di tengah-tengah kemacetan, padatan kendaraan yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Walaupun bisa kita lihat bahwa sepeda motor dalam banyak potret yang kita lihat pergerakannya sangat tajam, ya, sangat tajam, bergerak meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, memotong, ya, kemudian masuk di sela-sela antar kendaraan roda 4, ya. Itu profil kondisi sepeda motor yang digunakan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, memang secara barangkali individu, ya, secara individu, ya, sepeda motor ini sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, ya. Bahkan dimungkinkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia juga salah satunya ditopang oleh karena, ya, mobilitas tinggi dari masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, ya, baik di pedesaan, ya, perkampungan, masuk gang-gang sempit, jalan-jalan kecil, ya, maupun di perkotaan di jalan-jalan besar. Itu manfaat-manfaat yang besar, yang fundamental daripada penggunaan sepeda motor. Namun demikian, di sisi lain yang tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat kecelakaan di Indonesia itu sangat tinggi dan didominasi oleh pengguna kendaraan sepeda motor. Banyak nyawa melayang di jalan, ya, dari penggunaan sepeda motor ini. Ya, tentu ini kerugian material maupun kerugian produktivitas daripada korban dan juga dimungkinkan juga keluarga yang memiliki ketergantungan dengan korban, di mana korban sebagai tiang, ya, penyangga ekonomi keluarga, sehingga korban yang meninggal maka keluarganya ikut ekonominya bisa menjadi menurun, dan bahkan ada istilah mengarah kepada tingkat kemiskinan untuk ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan beberapa dampak lagi yang tidak kalah pentingnya bahwa kontribusi pencemaran udara yang kotor itu juga banyak ditimbulkan oleh sepeda motor. Ya. Proporsi daripada zat polusi udara itu, sebagai contoh, di DKI Jakarta itu tidak kurang daripada 45% itu juga ditimbulkan oleh sepeda motor. Dan di tempat lain, ya, yang populasi sepeda motornya rata-rata sekitar 75% dari jumlah kendaraan bermotor itu tidak jauh sumbang daripada zat polusi udara yang ada di jalan-jalan. Jangan bisa kita ketahui bahwa resiko dampak daripada
polusi udara ini itu sangat besar sekali terhadap kesehatan, terhadap kualitas kehidupan, kualitas lingkungan. Kemudian juga sepeda motor ini membawa juga dampak-dampak di samping sepeda motor itu sendiri menimbulkan kecelakaan oleh karena manuver pengguna sepeda motor tidak jarang bisa kita lihat menimbulkan rasa kaget bagi kendaraan yang lain atau bahkan juga menabrak para pejalan kaki, maka korban dari sepeda motor juga dimungkinkan potensial terhadap pejalan kaki maupun kendaraan-kendaraan yang lain. Dalam perkembangannya sepeda motor sekarang menjadi penopang ekonomi dengan era digital, maka ada yang namanya ojek online, ya, menggunakan aplikasi, bahkan tidak saja sekarang digunakan untuk mengangkut penumpang, tapi juga untuk kepentingan delivery daripada makanan, minuman, delivery terhadap barang-barang kiriman, dan juga daripada perdagangan dan bisnis. Ini sangat potensial sekali. Terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun demikian, sobat pembangunan, sejauh ini dari sisi sepeda motor sendiri, ini ada pertanyaan, mau diapakan, mau dikemanakan sepeda motor ini. Di samping tentu diharapkan ada kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan manajemen lalu lintas, kebijakan penggunaan public transport, dan juga kebijakan-kebijakan land use, tata ruang. Kali ini saya sedikit ingin memberikan gagasan fundamental win-win solution, jalan tengah terhadap solusi sepeda motor ini. Karena apapun, di sisi lain, dari sisi kemanfaatannya, ya, sepeda motor sangat dibutuhkan. Tapi sisi yang lain, sepeda motor menimbulkan dampak yang tinggi. Nah, tentu kita berharap ada solusi jalan tengah. Maka ya, gagasan yang saya tawarkan, solusi jalan tengahnya adalah ya, sepeda motor di samping industri ke depan tentu bebas menggunakan bahan bakar minyak, bahan bakar fosil, ya, menggunakan energi listrik dan juga menggunakan energi lain yang tidak menimbulkan polusi udara. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa barangkali perlu dipikirkan dan perlu mendapat perhatian yang serius agar sepeda motor ini tidak melaju dengan kecepatan yang tinggi, yang sangat membahayakan keselamatan, yang sangat menimbulkan resiko korban yang lebih fatal. Maka ya, gagasan yang saya tawarkan adalah sepeda motor yang ada ini barangkali karena kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa sebenarnya, maka perlu diterbitkan sebuah peraturan ya yang membatasi desain teknis sepeda motor yang ada saat ini, katakanlah maksimal itu 40 km per jam. Bagaimana dengan yang ada sekarang bisa melaju 100 km per jam? Maka saya yakin ada teknis-teknis yang bisa membatasi itu dan bisa semacam
diberikan desain pembatasan tentang apakah itu dari sisi konsumsi bahan bakarnya diperkecil atau dari sisi daripada penggunaan kabel dan gas sepeda motor sehingga tidak bisa dibuat dan dipacu lebih dari 40 km per jam. Itu agar sepeda motor masih bisa digunakan dan juga tidak menimbulkan kecelakaan yang sangat fatal sekali, bahkan menimbulkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, itu yang kendaraan yang sudah ada, sedangkan kendaraan yang baru tentu pemerintah diperlukan menerbitkan kebijakan baru bahwa produksi kendaraan sepeda motor ini baik yang diproduksi dalam negeri atau mungkin yang digunakan import gitu ya atau build up itu sepanjang itu digunakan di jalan raya ya, bukan untuk kepentingan sports, bukan untuk kepentingan khusus, maka produksi sepeda motor itu dibatasi dengan kapasitas silinder yang rendah ya, dan juga dengan desain kecepatan maksimal tidak lebih dari 40 km per jam. Ini sobat pembangunan yang bisa saya sampaikan, gagasan dasar win-win solution, solusi terhadap sepeda motor itu sendiri, karena pada prinsipnya sepeda motor tidak bisa dihapus karena oleh kebutuhan karakteristik sosial ekonomi budaya kita, tetapi sepeda motor harus didesain kecepatannya ya yang tidak boleh melebihi 40 km per jam. Demikian sobat pembangunan, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di channel ICS Corner ini di seri episode yang hangat berikutnya. Ya, salam sehat bagi kita semua dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa